Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. حضرات المحترمين والمحترمات, para bapak ibu, saudara-saudari sekalian, segenap para jamaah khususnya takmir Masjid Al-Ukhuwah Bandul Merisi Utara yang berbahagia dan saya hormati. Pada kesempatan yang mulia ini mari kita bersama-sama tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmah, hidayah, inayah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertatap muka, bisa bertemu, bisa beristiqomah menghadiri pengajian tafsir rutin yang diadakan setiap hari Selasa pertama di setiap bulannya. Tentu harapan kita mudah-mudahanlah keikhlasan panjenengan semua untuk menghadiri pengajian rutin pada malam hari ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita untuk meraih rahmat Allah, ampunan Allah, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah terus memberikan keberkahan hidup kepada kita semua, kemudahan, kelancaran setiap urusan-urusan kita, baik urusan yang terkait dengan dunia, lebih-lebih akhirat, dan tentu kita berharap semoga kita, keluarga kita semua digolongkan sebagai manusia-manusia yang bahagia, selamat dunia akhiratnya. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat para bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan. Pertemuan yang lalu kita telah mengkaji surat Al-A'la ayat yang ke-14. Qad aflaha man
tazakka. Ya, di mana orang-orang yang sukses itu ya, adalah yang pertama man tazakka, adalah orang yang mau membersihkan jiwanya. Ya, kemarin sudah kita sampaikan ya, kiat-kiat membersihkan jiwa, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di dalam kitab-kitab tafsir ya juga diterangkan minal awsafid damimah wal akhlaqis sayyi'ah. Jadi membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang buruk. Ya, dari sifat tamak, sifat rakus, sifat dengki, sifat iri, sifat sombong ya. Dan dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan wa dzakaras ma rabbihi fasalla. Jadi kriteria orang yang sukses ya, menurut definisi atau yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah man tazakka, yang kedua adalah wa dzakaras ma rabbih, adalah orang yang dzakaro, yang ingat ya isma rabbih, nama Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang mau menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala baik dengan lisannya, dengan hatinya, atau bahkan dengan perbuatannya. Ya, karena tujuan zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ma'rifatullah, supaya kita manusia itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi zikir tidak hanya dengan lisan saja, ya, tapi dengan hati dan juga dengan perbuatan. Nah, karena itu para bapak ibu, ya, zikir itu ya macam-macamnya banyak sebetulnya. Untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya sekurang-kurangnya ada dua lah. Ada yang pertama zikir syar'iyah, yang kedua zikir kauniyah. Ya, zikir syar'iyah itu maksudnya bagaimana? Ya syar'i, ya, zikir-zikir yang diajarkan langsung oleh baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ketika panjenengan bertasbih, bertahmid, ya, bertahlil, beristighfar, bersolawat, ya, itu adalah zikir-zikir yang memang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, Maha Besar Allah, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Istighfar, astagfirullah, mohon ampun kepada Allah. Oke. Nah, jadi para bapak ibu, ya, orang yang aflah, orang yang beruntung, orang yang sukses adalah orang yang di dalam hidupnya selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, berzikir. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ya berfirman fadhkurullaha dzikron katsira, dan berzikirlah, ingatlah kalian kepada Allah dzikron katsira, ya, dengan zikir yang banyak. Makanya kalau ulama-ulama dulu itu Pak Bu, ya,
lisannya tidak terlepas dari zikir, selalu berzikir. Ya, ketika melakukan dosa berzikir dan beristighfar. Ya, ada yang berzikir dengan alhamdulillah karena merasa dia tidak bisa terlepas dengan nikmat-nikmatnya Allah. Ayo sekarang panjenengan saya tanya Pak, sehari semalam 24 jam, kira-kira panjenengan bisa enggak terlepas dari nikmatnya Allah? Enggak bisa, sedetik saja enggak bisa. 24 jam panjenengan dan saya selalu merasakan akan nikmat-nikmatnya Allah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan di dalam tidur itu sendiri panjenengan dan saya tidak akan terlepas dari nikmatnya Allah. Ya, kalau panjenengan bernafas saja, ya, ini nikmatnya Gusti Allah. Pak, kemarin musim pandemi itu, masya Allah, gak iso nafas sesek wis bingung kabeh. Betul loh. Nikmati dijukuk titik ambek pangeran wis bingung kabeh. Nah ini makanya ada ulama yang selalu berzikir alhamdulillah. Bahkan sakit pun kondisi yang parah, lisannya tidak terlepas dari zikir alhamdulillah. Ya, kenapa? Ketika ditanya, loh dalam kondisi sakit kok alhamdulillah? Iya, sebab dengan sakit dosa-dosa yang pernah dia lakukan akan dilebur, dinetralisir, dihapus oleh Allah SWT. Ya. Nah begitu. Ya. Selalu berzikir. Nah kalau di dalam agama kita ya para bapak ibu, zikir itu ada yang ya berdasarkan waktu, makanya ada zikir petang, ada zikir pagi, ya, ada zikir sesudah sholat. Katakan nun sewu kalau kita kembangkan ya. Nah ini panjenengan dan saya malam ini kita memasuki 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, Rebu kemarin, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Sekarang tanggal 8 berarti karena sudah ghurubus syams tanggal 8. Ya. Jadi memasuki 10 hari yang pertama, di mana para bapak ibu 10 hari yang pertama ini adalah merupakan hari-hari yang sangat amat diistimewakan oleh Allah, dimuliakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Saking mulianya sampai beliau pernah menyampaikan dalam hadisnya, ma min ayyam al-amalu sholih ahabbu ilallah min hadil ayyam al-ashar. Tidak ada amalan-amalan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan-amalan soleh yang ditunaikan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kaifa bil jihad fisabilillah? Bagaimana kalau amal-amal soleh yang ditunaikan di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini ditandingkan dengan jihad fisabilillah? Jihad fisabilillah, Pak. Jadi yang ditandingkan ini bukan amal-amal yang remeh. Jihad fisabilillah itu termasuk dzirwatu sanamil iman, puncak keimanan. Artinya orang-orang yang mau berjihad itu adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, yang tinggi. Hanya dengan tinggal di Gaza. Hanya orang-orang yang memiliki keimanan yang luar biasa. Taruhannya mati. Nek panjenengan saya dikongkon sholat,
disuwun sedekah mungkin sik ringan. Tapi nek wis taruhane nyawa. Nah, karena itu Nabi menyampaikan jihad ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi. Nah, jadi sahabat Nabi ini menandingkan dengan amalan yang luar biasa. Bagaimana ya Rasulullah? Amal-amal baik di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ditandingkan dengan jihad fisabilillah. Bagaimana jawaban Nabi? Walal jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah pun lewat. Artinya amalan-amalan soleh di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah daripada jihad fisabilillah. Kemudian Nabi melanjutkan illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji minhu bidzalik. Kecuali ketika ada seseorang yang keluar rumah jihad fisabilillah, tidak hanya dengan nyawanya tapi juga dengan hartanya, kemudian dia mati dalam keadaan syahid. Jadi yang bisa menandingi amalan-amalan di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu adalah orang yang mati syahid, tidak hanya nyawanya saja, berikut hartanya. Dalam berperang itu kan ada Pak yang bono mek nekat tok nggih wonten. Ada yang sak hartanya, bondo kuda ya, bondo pelana ya, bondo. Nah, yang bisa mengalahkan amalan-amalan baik di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah hanya itu. Nah, sedangkan amal-amal baik itu kan banyak, Pak. Betul nggak? Amal-amal baik dalam Islam itu banyak. Panjenengan silaturahim itu amal saya, birrul walidain amal baik, amar ma'ruf nahi mungkar amal baik. Ya ana tangga lara panjenengan menjenguk iku amal baik. Ada tetangga mungkin tertimpa musibah, ya, panjenengan katakan ikut bertakziah, itu juga amal soleh. Iktikaf amal soleh, sholat sunnah amal soleh, banyak amal soleh. Ngaji pada malam hari ini pun karena ditunaikan di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, ini lebih dicintai oleh Allah daripada jihad fi sabilillah. Nah, sedangkan para bapak ibu di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini ada amalan-amalan yang sangat amat dianjurkan, ditekankan oleh baginda Rasul. Apa? Di antaranya yang pertama adalah banyak-banyak berzikir. Bertakbir, bertahmid, bertasbih. Lebih-lebih ketika memasuki hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau di dalam kitab-kitab itu min subahi yaumi Arafah, subuh hari Arafah itu sudah disunahkan takbiran, cuman tidak umum. Biasanya kalau di sini kan malam lebarannya. Kalau di dalam kitab-kitab ya diterangkan dari subuh hari Arafah. Nah, itu berarti tanggal 9. Itu sudah disunahkan banyak-banyak berzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Terus berzikir seperti itu. Nah, ketika panjenengan baca di 10 hari yang pertama, lebih-lebih tanggal 9 Dzulhijjah, sekali lagi nilainya jauh lebih dicintai oleh Allah daripada berjihad fi sabilillah. Lah niki termasuk zikir sing bangsane bangsa waktu. Jadi ada memang perintah dari Allah, dari baginda Rasul, zikir-zikir di waktu-waktu tertentu. Ya, takbiran itu kan memang identik dengan lebaran. Ya. Nah ini ya. Jadi 10 hari
pertama. Apa mek zikir tok? Tidak. Ya, kalau dikembangkan lagi berpuasa. Ya, berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau besok hari Rabu itu tarwiyah, Pak. Kemisnya Arafah. Nah, bagi panjenengan dan saya monggo sareng-sareng untuk bisa berpuasa pada tanggal ya nek saged Rebu Kemis tarwiyah sama Arafah, nek mboten saged waduh aku gak biasa poso Pak Ustaz. Nggih pun jangan sampai meninggalkan yang Kemisnya. Kenapa? Karena hari Arafah itu adalah hari yang sangat amat istimewa. Keistimewaan nih Pak Bu ya. Yang pertama, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Ma min yaum aktsaru min an yu'tiqallahu fi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang lebih banyak Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hambanya dari siksa api neraka ya, melebihi dari hari Arafah. Nah, panjenengan Pak Bu ya, insya Allah nyemerapi bahwa di bulan Ramadan, malam-malam bulan Ramadan, walillahi utaqa, Allah Subhanahu wa taala akan mencari dari para hambanya untuk diitskun minan nar. Mulai malam pertama sampai malam 29, Allah selalu memilih hamba-hambanya untuk diselamatkan dari siksa api neraka. Loh, itu jumlahnya berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis yang saya baca tadi. Itu jumlahnya. Kalau di total dengan hari Arafah yang hanya sehari saja, masih lebih banyak Allah Subhanahu wa taala memilih dari para hambanya untuk diselamatkan dari siksa api neraka. Kadang-kadang terlewat soalin apa Pak Bu? Kenapa? Waktunya berbeda. Betul nggak? Kadang-kadang kalau dia gak konsentrasi, seolah-olah tanggal 9 Dzulhijjah ini diperuntukkan hanya orang-orang yang berhaji saja. Karena mereka wukuf di Arafah. Loh, bagi panjenengan dan saya, katakan yang belum ditakdir tahun ini gak berangkat haji, banyak amalan-amalan yang sepatutnya tidak ditinggalkan. Ini sunnah Nabi yang sangat dianjurkan. Hai Pak, panjenengan hidup ini pingin apa sih? Kita hidup ini pingin apa? Ya, pingin selamat. Betul nggak? Selamat dunia, selamat akhirat. Nah, di sini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasul ya, ditawarkan gitu loh, nek kepin selamat. Tanggal 9 Dzulhijjah Allah banyak memilih dari para hambanya untuk diselamatkan dari siksa api neraka. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, wa huwa maghfiratul dzunub. Tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah hari maghfiratul dzunub. Hari di mana Allah akan mengampuni dosa-dosa. Jadi dosa sebesar apapun Pak, ketika panjenengan bertaubat kepada Allah, ya, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, bertaubat kepada Allah, ya, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang nomor 3 para rawuh, wasiyamuhu yukaffirus sanatain madhiyatan wa mustaqbalatan. Berpuasa pada hari Arafah itu bisa menghapus dosa selama 2 tahun. Madhiyah yang telah lewat, wa mustaqbalah dan yang akan datang.
Jadi dosa-dosa kecil kula panjenengan selama 2 tahun, 1 tahun yang telah lewat, awak dhewe ngumulo dosa. Itu bisa terlebur cukup dengan berpuasa hari Arafah. Sehingga ketika panjenengan para bapak ibu berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah, insya Allah mendapatkan 3 keberkahan. Sing pertama, insya Allah akan dipilih sebagai manusia-manusia yang terselamatkan dari siksa api neraka. Yang kedua, dosa-dosa akan diampuni. Bahkan yang ketiga, enggak tanggung-tanggung, 2 tahun yang telah lewat dan yang akan datang. Nah, ini 10 hari yang pertama. Terus nek dikembangkan lagi amal apa lagi? Ya tentu berkorban. Makanya Pak Bu Nun Sewu nggih. Insya Allah Idul Adhanya hari Jumat. Ngapunten, di sini sapinya berapa? 10. Nek coro menyembelih tidak mungkin Jumat kan? Sabtu ya. Jumat sama Sabtu? Jumat. 10 itu nutut. Nutut ya? Wah, luar biasa. Kalau nutut luar biasa. Karena begini Pak, kalau kita berbicara pahala loh ya, berbicara pahala. Jadi hadisnya Nabi itu memang 10 hari pertama. 10 hari pertama. Sehingga ketika disembelih pada tanggal 11, 12 atau 13 boleh memang, karena ini hari tasyrik. Tapi nek didelok dari segi pahala itu berbeda dengan ketika disembelih pada tanggal 10. Kenapa? Karena masih 10 hari yang pertama. Nek wis 11, 12, 13 wong hadisnya niki wau 10 hari yang pertama. Ya 11, 12, 13 pahalanya ya besar. Cuman kalau ditimbang itu berbeda dengan ketika disembelih pada tanggal 10. Lah makanya luar biasa. Kebanyakan ya di masjid-masjid lain itu saya tanya ya tanggal 11-nya. Karena berdekatan dengan Jumatan nanti kesulitan begini-begini ya wis lah. Pertimbangannya itu ya sudah enggak apa-apa. Ya mudah-mudah saja. Ya mudah-mudahan saja tetap mendapatkan keutamaan 10 hari yang pertama, karena memang biasanya istiqomah tanggal 10 Pak Ustadz, saking ini bertepatan dengan Jumatan ya wis mudah-mudahan lah. Jadi 10 hari pertama. Nah niku. Jadi kalau pahala-pahala yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi, katakan likulli sya'ratin shadaqah, bahwa di setiap bulu yang menempel ya pada binatang yang kita kurbankan itu semuanya dianggap pahala, semuanya bernilai dalam pandangan Allah. Ya. Panjenengan kira-kira bisa enggak menghitung bulu yang menempel pada binatang yang kita korbankan? Gak mungkin. Ini pertanda gitu loh Pak, bahwa begitu besarnya pahala yang disediakan oleh Allah bagi yang mau berkorban. Nah hadis-hadis itu tadi ya itu di luar 10. Kalau 10 hari yang pertama ditambahi meneng gini kok lebih dicintai daripada jihad fisabilillah. Ya, jadi tambah banyak keberkahan-keberkahannya. Nah, makanya sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW ya mengancam bagi orang-orang yang ada kelebihan harta tapi kok krono medit, krono pelit, enggan untuk berkorban, diancam oleh Kanjeng Nabi, mangkana lahu sa'atun falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang sudah dibeli kelapangan rezeki oleh Allah ya, kok gak gelem kurban mergo ngene iki wae medhit
Lah opo kurban? Itu falayak robbana musallana. Jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Nek gak oleh cedek-cedek masjid Pak Bu, itu berarti ojo sembeng jamaah nang masjidku, ojo bertolabul ilmi nang masjidku, ojo beriktikaf nang masjidku. Sebab masjid kami adalah masjid diperuntukkan orang-orang yang tidak memiliki sifat bakhil. Nah, ini ancamannya Kanjeng Nabi. Yeah. Nah, milani monggo sarang-sarang. Sekarang begini Pak Bu, memang kalau kita mengeluarkan uang 3 juta atau 3,5 juta, nek langsung jereng itu memang kerosok, terasa banyak gitu. Tapi nek panjenengan ada niat, wis saulan tak niati 250, 300, insya Allah setahun sudah 3,6 juta. Betul nggak? Kak kroso panjenengan. Nun sewu, kalau ada yang merokok. Sekarang rokok itu satu paknya berapa? Berapa Pak? Saya enggak tahu. Hah? Enggak ada yang merokok. Paling enggak sekarang itu 30-40 ribu per pak. Kalau dia sehari satu pak, 30 ribu lah katakan, kali 1 bulan kan 900 ribu. Kalau ada niat tenanan Pak, wis aku tak gawe sedino setengah pak wae lah, sing setengah pak tak gawe niat korban. Sebetulnya bisa, tapi mergo gak ono niat itu tadi Pak Bu, gak ada niat. Akhirnya nopo? Nggih senengane ngeten tok. Ndak mau begini Pak. Padahal tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Milih di bawah terus. Kapan mau ke atas itu kapan? Kalau tidak ada niat. Ya, asli ini bisa. Makanya ini pro kontra ini. Ukuran mampu itu sing ya opo. Oh, sampai para ulama sing rodok keren ya seperti itu. Kamu digawe sesuatu yang ya begitu bisa kok. Iku sing rodok keren ya. Ngoten para rawuh. Itu kalau dikembangkan ya. Jadi ya sama mantazakka, orang yang membersihkan jiwanya ya dari sifat yang buruk. Dalam hati kita kadang-kadang ada sifat bakhil. Makanya orang yang mau mengeluarkan sebagian hartanya, ya, wong sing loman, nah itu berarti dia dalam rangka mantazakka itu tadi. Nun sewu Pak Bu, kula panjenengan, ya itu sifat bawaan bakhil. Senajan 3 huruf ba kha lam, tapi sifat ini sering bersemayam pada diri kita masing-masing. Gak peduli ustadz, gak peduli santri, kiai, wong sugih, wong melarat, semuanya memiliki sifat bakhil. Mesti ono itu sifat bakhil. Gak mungkin. Ya, sifat bawaan. Lah terus kalau ditumbuh kembangkan, gak terus diperangi sampai kapan? Ya. Nah, jadi begitu para bapak ibu. Jadi pengertian mantazaka itu juga luas. Wadzakarus marobbi. Ya, dan kemudian orang-orang yang sukses itu adalah orang yang selalu ingat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir ya, baik dengan lisan, dengan hati ya, dengan pikiran ya. Itu ayat-ayat syariah ya. Zikir Al-Qur'an, baca Al-Qur'an sama. Panjenengan baca Al-Qur'an itu sama dengan orang yang berzikir. Betul nggak Pak? Oh iya, sekarang panjenengan saya tanya, kira-kira buka Quran dengan buka HP ini lebih banyak mana? Lebih banyak baca WA-nya Pak daripada baca Quran. Ya itu kita akui. Lawang HP itu bisa dibawa kemana-mana. Masya Allah, anak-anak sekarang itu Pak. Mangan ambil handphone, belajar ambil handphone, dijak ngobrol ambil wong tua yo handphone.
sampai nyabrang itu loh Pak. Masya Allah, ada yang bagian sampai apa ketabrak. Ya, ngetel kayak ngono. Ya. 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 Jadi ya padahal kalau ada aplikasi Al-Qur'annya tambah mudah sebetulnya untuk baca Al-Qur'an. Jadi dimanapun ya sebelum panjenengan bisa. Ya, cuman kurang terbiasa. Padahal nek sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalul kalam ya, atau afdhalul ibadah adalah qiraatul Quran. Ya, ibadah yang paling afdhal itu adalah membaca Al-Qur'an, berzikir. Makanya di sini afdhalul kalam ba'dal Quran. Ya, paling zikir ya yang paling afdol setelah Al-Quran. Berarti kalau zikir yang paling afdol setelah Al-Quran itu berarti Al-Quran nomor 1. Apa zikir yang paling afdol setelah Al-Quran? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi timbangannya sih beratan baca Al-Quran ya, pakai zikir. Insya Allah nek panjenengan katakan istiqomah baca surat apa katakan surat Al-Mulk ya, surat Al-Mulk juz 29, surat Tabarok, lu nanti ya akan ya, yang panjenengan baca ini surat Al-Mulk ini akan mengadu kepada Allah. Ini termasuk surat munjiah Pak, surat yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa alam kubur. Jadi Al-Quran siap mengadu kepada Allah, ya Allah orang ini dulu membaca saya, orang ini dulu menghafalkan saya, orang ini dulu sibuk dengan mengkaji saya, sekarang dia butuh bantuan ya. Nanti Pak, efek zikir nih ya dengan Al-Quran akan mendapatkan syafaat, ini pertolongan ya dari Al-Quran. Al-Quran kalamullah, firman Allah. Ya, jadi ketika Al-Quran minta izin ya pasti diizini, wong kalamullah ya, firman Allah ya, ngatan ya. Kurang berapa menit? Oh, 6 menit. Zikir sirri ya ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa zikir itu tidak cukup dengan lisan, tapi juga bisa dengan hati. Ya, dengan hati, dengan pikiran. Ya. Jadi ketika berzikir ya diusahakan tidak hanya dengan lisan. Ya. Semuanya main Pak, hatinya, pikirannya. Ya. Karena apa? Fungsinya berzikir itu adalah ma'rifatullah. Bisa mengenal Allah. Jadi ketika panjenengan berzikir tapi gak ngerti arti ini ya kadang-kadang nun sewu Pak, kurang efek. Ya. Jadi ketika panjenengan tahu artinya, nah itu lebih mantap lagi. Ya, lebih mantap lagi. Subhanallah, maha suci Allah. Ya, maha suci dari apa? Ya dari kekurangan-kekurangan. Ya. Nah nanti kalau ditingkatkan lagi, itu tadi kan masih syariah, ada lagi kauniyah, zikir kauniyah. Maksudnya bagaimana? Kaun, tanda-tanda kebesaran Allah ya, jadi di alam dunia ya ini banyak ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu dizikiri, diingat. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Jadi orang-orang ulul albab, orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang mengaktifkan pikirannya. Tidak hanya matanya saja yang diaktifkan, delok gunung, ya, delok air terjun yang begitu jernihnya, lihat pemandangan-pemandangan yang bagus, lautan yang begitu luar biasa. Itu bagi ulul albab. Tidak hanya matanya yang diaktifkan, tapi mata batinnya juga diaktifkan. Ya, sehingga apa? Yaitu ma'rifatullah itu akan bisa mengenal Allah Subhanallah, ciptaan Allah seperti ini. Ya, makanya sampai di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan apa?
Kul siru fil ardi. Nun sewu Pak Bu, kula panjenengan itu malah disuwun traveling kali Gusti Allah. Tapi traveling sing dos pundi? Nggih. Nek saiki lak kadang-kadang traveling terus napa meneh? Viking terus napa meneh? Ya, puncak gunung anu. Tapi kok gak sholat? Beda. Bagi ulul albab berbeda. Jadi itu ayat-ayat Allah Pak, yang perlu direnungkan. Lah makanya wa dzakara asma rabbih. Orang yang sukses itu adalah orang yang mau berzikir semuanya. Ya, tidak hanya syariah itu tadi, tapi juga kauniyah. Oke, kauniyah. Jadi dalam kondisi katakan, ya datang beri loh ya. Jadi, nah ini siru fil ardi. Ayat piknik nih Pak. Ya. Panjenengan disuwun piknik, gak mek ngelutek nang omah tok. Monggo, mboten napa-napa. Ya, panjenengan piknik jalan-jalan silakan, tetapi sekali lagi piknik yang bukan malah menjauhkan dari Allah. Harus direnungkan. Nek panjenengan teng griya tok, iki karo ciptane Gusti Allah. Tapi dengan panjenengan mau ningali gunung yang seperti itu, delok pemandangan-pemandangan yang indah, jerone laut. Lho makanya Pak, nun sewu ya, orang-orang non muslim panjenengan tinggal sampai iso nang bulan ya. Itu bagi orang-orang yang ulul albab. Nek wong ngono-ngono ya paling nek was luar biasa. Ndak ada zikirnya. Karena apa? Mereka tidak mengaktifkan akal pikirannya. Hanya sebatas untuk meneliti, oh iki jarak sakmene, oh iki. Ya. Tapi bagi orang-orang beriman anekan mau loh berpiknik nang luar angkasa. Wah, masya Allah Pak. Ya terus terang saja kadang-kadang itu ya karena sekarang itu sudah canggih Pak ya. Lihat matahari dari jarak dekat itu. Di zoom seret, lihat bulan di zoom seret, Mars di zoom seret, masya Allah. Seperti itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari bagaimana ketika memercikan apinya, ya tambah cedek makna pangeran. Ya, dengan wa dzakara asma rabbih. Bisa ya? Belum. Nah ini kita yang fasolahnya mungkin ya pertemuan yang akan datang insya Allah. Mungkin ada pertanyaan monggo. Ya. Jadi nek mriki malah napa nggih? Kados traveling, kados piknik itu justru sarana untuk bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi ulul albab. Makanya ulul albab itu siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia akan mengatakan begitu, ma khalaqta hadza batila, yang panjenengan ciptakan itu tidak ada yang batil ya Allah, semuanya benar. Itu ulul albab ya, mereka berzikir kiaman berdiri, wa qu'udan duduk, wa ala junubihim dalam keadaan tidur pun juga berzikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal dan ini Pak, mengaktifkan akal pikirannya ya, wa yatafakkarun dan dia merenungkan fi khalqis samawati wal ard akan penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, gak ono sing batil. Subhanak lho niki maha suci Allah. Nggih. Fakina adzabannar. Nggih pun niki mawon.
cekap. Jadi yang kita kaji wadzakarus marobih, fasolanya sedereng, fasola ya yang sholat ya. Jadi orang yang sukses menurut yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'la ini adalah man tazakka, orang yang mau membersihkan jiwanya, wadzakarus marobih, dan yang mau mengingat, berzikir, ya ingat akan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fasolat, dan orang yang mendirikan sholat. Nggih, sampun niki mawon yang bisa disampaikan, mugi-mugi wonten manfaat barokahnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.